wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir fin nasi bil haqqi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beritahulah kepada seluruh umat Islam agar mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Ada yang mendaratkan, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dari haji ini, dan mereka ingat Allah pada hari-hari tertentu di musim haji, dan agar mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, di antaranya berupa hewan ternak. Sembelihlah olehmu hewan ternak itu, makan sebahagian olehmu, sebahagian lagi sedekahkan kepada fakir miskin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para cadik pantai, Bundo Kandung yang terhormat, undangan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah pagi ini kita masih sehat. Kata Nabi, man asbaha mu'afan aminan fi baladih wa indahu qutu yaumih faqad izat lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang bangun tidur badannya sehat, alhamdulillah kita bangun tidur tadi badan sehat. Ada orang yang bangun tidur jatuh di kamar mandi, ya, ada yang bangun tidur stroke. Siapa yang bangun tidur badannya sehat, negerinya aman. Nah, alhamdulillah kita aman, tidak perang ya. Dan ada makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dengan segala isinya. Badan sehat, negeri aman, makanan ada. Itu nikmatnya besar. Baik, karena ini pengajian setelah Ramadan, Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengapa saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna
minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita menjadikan Ramadan sepanjang tahun. Bukan berarti setiap bulan kita puasa, tapi minimal ada puasa sunat dalam sebulan. Ya, kalau bisa Senin dan Kamis, berarti sebulan berapa kali? 8 ya. Ada yang kuat puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, berarti sebulan berapa? 15 ya. Minimal puasa sunat dalam sebulan 3 hari. Itu namanya kita tidak puasa di bulan Ramadan saja. Baik Bapak Ibu, sekarang ini musim haji ya. Jemaah haji kloter pertama sudah berangkat kemarin. Bapak Ibu yang sudah pergi haji, mudah-mudahan haji kita haji mabrur. Ya, bagi yang belum pergi haji, maka mendaftarlah sekarang. Haji mabrur itu al-hajjul tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji itu dengan umrah, karena dia lihat dua-duanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur itu tandanya sudah pulang haji Bapak Ibu. Kalau sudah pulang haji, ingat taat, rajin kamu haji, rajin bersedekah, dakek ke Allah, dakek ke manusia, itu namanya haji mabrur. Tapi kalau sudah pulang haji, tidak datang-datang kamu haji, sembahyangnya di rumah ya, itu bukan haji mabrur, namanya haji kabur. Bapak Ibu, sekarang mendaftar haji itu masa menunggunya lama. Di Makassar masa menunggu 45 tahun. Jadi daftar haji sekarang 45 tahun baru berangkat haji. Di Jawa Timur dan di Jawa Barat masa menunggunya 48 tahun. Ya. Di Sumatera Barat masa menunggunya 25 tahun. Lalu sekarang oleh pemerintah disamakan semua provinsi, sama-sama menunggu 26 tahun. Jadi di Makassar yang tadinya menunggu 45 tahun diturunkan jadi 26. Jawa Timur, Jawa Barat menunggunya 48 tahun tadi turun jadi 26 tahun. Sumatera Barat yang tadi menunggunya 25 tahun dinaikkan setahun. Jadi semuanya menunggu 26 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu umur 50 mendaftar haji, daftar 25 juta, buka rekening 500.000, umur 50 mendaftar, umur berapa Pak Haji? 76. 76 tak sehat tak tidak ya? Karena haji ini perlu badan sehat, karena akan tawaf, akan melontar jumroh. Jadi sekarang kalau bisa anak-anak kita yang baru tamat SMA, tamat kuliah, umurnya 22 tahun, langsung daftar haji. Ya, daftarnya 25 juta, buka rekening 500. Kalau anak kita tamat SMA umurnya 22, sudah daftar haji, umur berapa dia pergi haji? 22 tambah 26, 48. Karena ada masa menunggu Bapak Ibu ya. Itu, dan pergi haji ini bagi yang sanggup. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi umat Islam pergi haji bagi yang punya kemampuan. Apa itu kemampuan?
Nabi ditanya, "Wamal istita'ah ya Rasulullah?" Apa itu kemampuan ya Rasulullah? Kata Nabi, kemampuan itu pertama badannya sehat, ya kemampuan fisik. Karena kalau sakit-sakit pergi haji baru turun dari pesawat disambut dengan tandu ya. Jadi kemampuan itu badan sehat, kemudian kemampuan finansial, ada PT, ada uang untuk berangkat, ada uang untuk keluarga yang ditinggalkan, kemudian ada kendaraan yang membawa kita ke tanah suci, dan negerinya aman tidak ada perang. Baru itu namanya istita'ah, kemampuan baru ya. Sekarang bolehkah orang pergi haji dengan cara berhutang? Boleh hutang? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Semua ulama sepakat bahwa pergi haji tidak boleh dengan cara berhutang. Ya. Karena hutang harus dibayar dulu ya. Tetapi Bapak Ibu, kemampuan ini syaratnya apa? Istita'ah ya. Kemampuan ini ada dua. Ada istita'ah binafsihi. Kalau kamu bapiti yang mau daftar 25 juta, awak barang ke haji nanti tambah 25 juta lagi. Itu namanya kemampuan karena diri sendiri. Yang kedua ada istita'ah bi ghairihi. Kemampuan karena bantuan orang lain. Awak ada kalau ada piti loh, tapi ada orang lain yang membantu, itu namanya istita'ah bi ghairihi ya. Kemampuan karena bantuan orang lain. Siapa bantuan orang lain itu? Bisa jadi bantuan anaknya. Ada Bapak Ibu, orang tua ibunya karajonya menjual kain kafan, itu orang mati kan, karajonya menjual kain kafan, suaminya menjual ayaka. Itu ayaka lah. Kalau itu yang dijual itu ke haji, ya, kan tidak mampu dia itu ya. Tetapi anaknya banyak, anaknya 9, dia beranak daerah menang puskesmas. Allah tuh Pak, karena anak saya, oh ini susah, banyak anak ya. Siapa ya? Kan bukan ibu yang kasih makan, saya yang kasih makan. Kamu tidak tahu pada anak keberapa Allah bukakan pintu rezekimu. Rupanya pada anak yang kelima, anaknya yang kelima, teman-teman SMA, lalu jadi anak buah kerajo di Pasar Tanah Abang. Setelah itu dia bisa beli toko kaya. Ya, Allah bukakan pintu rezekinya pada anak yang ke-5. Apa kata anaknya? Mak, Pak haji komiti. Jadi ibu ini, bapak ini pergi haji bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena bantuan anaknya. Itu namanya istita'ah bi ghairihi. Bantuan siapa lagi? Ya bisa bantuan Pak Haji, bantuan saudara, ya. Bisa juga bantuan tempat bekerja, Bapak Ibu. Dulu orang yang bekerja di PT Telkom, yang bekerja di PT Semen Padang, sudah 15 tahun atau 20 tahun, sudah jadi pegawai teladan, sudah dipilih, sudah diseleksi, diberangkatkan haji dengan biaya dari perusahaannya, ya. Namanya Haji Abidin, ya. Haji Abidin ini, maaf bukan nama orang Bapak Ibu ya. Kalau ada yang namanya Abidin jangan malah ya. Atas biaya dinas, apa? Haji atas biaya dinas. Jadi kemampuannya siapa yang bantu? Perusahaan tempat dia kerja. Jadi yang bantu ada anaknya ya. Jadi istita'ah ada dua, istita'ah bi nafsihi, ada istita'ah bi ghairihi. Bantuan siapa lagi? Kalau Bapak Ibu bekerja di Kementerian Kesehatan, dari dokter, dari perawat, ikut tes dari petugas haji,
Tim Kesehatan Haji Indonesia ikut tes Bapak Ibu. Kalau lulus tes tahun ini juga berangkat. Ya. Jadi tidak menunggu 26 tahun. Lulus tes tahun itu juga berangkat. Atau kerja di Kementerian Agama. Ya. Atau di Kementerian Haji sekarang ya. Ikut tes. Kalau lulus dari ketua kloter, jadi pembimbing ibadah, jadi pelayan jamaah haji, ya tahun ini lulus, tahun ini berangkat, pulang haji dapat PT. Sudahlah bayi haji tidak menunggu 26 tahun, pulang haji dapat PT karena dia bertugas. Ya, ini kalau istilahnya haji kosasi, haji ongkosnya dikasih. Ada haji abidin dia Pak, haji atas biaya dinas ya. Ada haji kosasi, haji ongkosnya nih sudah pay haji dapat PT ya. Dulu waktu Golkar berkuasa Bapak Ibu, Guru Anggo diminta kampanye Golkar di Padang Panjang, lalu menang Golkar di Padang Panjang dulu ya, waktu zaman Orde Baru Pak ya. Lalu Guru Anggo diberangkatkan haji. Katanya ini hadiah dari Golkar. Dikasih nama Haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar. Sebenarnya bukan dari Golkar itu Bapak Ibu. Bukan itu jamaah haji juga teman. Ya cuma karena yang berkuasa ya. Ini saya hanya menggambarkan istitoah itu ada istitoah binafsihi, kemampuan diri sendiri, ada istitoah bigoirihi, kemampuan karena bantuan orang lain. Sekarang bolehkah pergi haji dengan cara berhutang? Tadi sudah bilang sebenarnya menurut ulama tidak boleh ya. Tapi sekarang karena ada waiting list, ada masa menunggu, ya masa menunggunya lama 26 tahun, maka bisa kita caranya menabung. Bisa menabung emas Bapak Ibu. Ada di Pegadaian atau di lembaga keuangan menabung emas. Awak menabung jopiki, tapi kalau dapat sampai 6 juta bisa diambil dalam bentuk emas. Jadi menabung emas, nanti kalau sudah sampai 25 juta bisa diambil di store untuk pergi haji. Ya, itu dengan cara apa? Menabung emas. Menabung aja binti ya, tapi bintinya bisa ditukar dengan emas. Ya, bisa juga dengan pembiayaan. Kita pinjam 25 juta selama 5 tahun. Ya, mungkin dipotong sebulan 1,5 juta. Ya, 25 juta pinjam untuk store haji selama 5 tahun. Ya. Tapi syaratnya kita mampu membayar ya. Kalau tidak mampu membayar tidak boleh ya. 5 tahun pinjam 25 juta, 5 tahun sudah lunas. 5 tahun sudah lunas, laporan ke haji ya Pak. Alun lain. Karena menunggunya berapa? 26. Nanti mau berangkat tambah lagi 25 juta. Pinjam lagi 25 juta 5 tahun. Sudah lunas 5 tahun, sudah berangkat haji? Belum. Ya. Pinjam 25 juta sudah lunas ya. Ini untuk skor awal ya. Nanti untuk berangkat lagi pinjam lagi 25 juta 5 tahun lagi, 10 tahun sudah lunas. Kita belum juga berangkat. Artinya sebelum berangkat hutangnya sudah itu namanya istitoah bigoirihi ya, istitoah bigoirihi. Tapi dengan syarat mampu membayar ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau haji plus Bapak Ibu, haji plus menunggu 4 atau 5 tahun, bayarnya 250 juta. Ya, jadi Bapak Ibu pergi haji mau jalan biasa atau mau jalan tol gitu ya. Jalan tol masih menunggu juga. Baik, itu Bapak Ibu. Yang kedua ini kita yang tidak pergi haji
diharuskan berkurban. Sekarang ada inovasi dari ada lembaga amil zakat, Ibu. Dia bikin satu program namanya sedekah daging. Ya, namanya apa? Sedekah daging. Jadi kita menyumbang 50.000. Ya. Kalau yang 50.000 kok sampai 20 juta, baru diberikannya jawi, disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Nah, namanya sedekah daging. Apakah ini disebut kurban? Tidak, ya. Ini tidak. Bolehkah itu? Boleh, tapi itu hanya sedekah daging. Karena awak cuma membayar berapa? 50.000. Itu namanya berkurban barang-barang gotong royong namanya. Sama aja anak STIT itu disuruh mengumpulkan bibit ya sedekah, ya. Lalu lah dapat 20 juta kurban anak-anak STIT. Itu untuk melatih dia bersedekah, ya. Tapi sedekah daging tidak sama dengan kurban. Kata Nabi, kalau kurban itu kalau 1 orang 1 ekor kambing, kalau 7 orang bisa diganti dengan sapi. Nah, dan asalnya Bapak Ibu, siapa yang ingin berkurban, bagi kambing surang, bantai surang, bagi-bagikan surang. Itu asalnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkurban, balik kambing surang, bantai surang, bagi-bagikan surang. Lain kalau tidak, karena kita tidak bisa, maka kita angkat wakil kita namanya panitia. Ya, panitia itu wakil dari peserta kurban. Wahai panitia, kami kalau berkurban, tolong bantu. Panitia kurban boleh mengambil lebih untuk kos, untuk biayanya. Kalau harga sapi, kalau harga kambing 2.500.000 ditambah biaya operasional berapa? 200 atau 300, maka menjadi dia 2.800.000. Risiko ada berapa? 29 ya. 29 ya. Jadi begitu ya. Karena di dalamnya nanti ada biaya mencari yauni ke posisi ya. Biaya ada kos. Kalau tidak nangguh mahal-mahal Pak Ustaz. Kalau nangguh balik surang, bantai surang. Ya. Begitu asalnya itu ya. Jadi kita bersyukur ada panitia. Kemudian satu lagi, dagingnya itu boleh dimakan. Tadi makan olehmu sebagian. Ya. Makan paling banyak 1/3, lalu disimpan 1/3, disedekahkan kepada orang miskin 1/3. Awak peserta kurban kan tidak dapat 1/3 lah. 1/3 banyak mana? Tapi untuk disedekahkan paling-paling dapat upah istimewa. Ya, itu Bapak Ibu. Bolehkah kurban digabung dengan akikah? Nih peserta kelompok 7, pesertanya sampai orang, masih kurang 3 orang ya. Lalu panitia kurban mencari 3 orang ibu-ibu yang baru melahirkan supaya akikah ya. Jadi peserta kurban sampai orang, kan masih kurang 3 orang. Lalu dicari ibu-ibu yang baru melahirkan, Bu, ibu akikah. Digabunglah kurban sampai akikah 3. Boleh? Boleh apa tidak? Kan sama-sama menyembelih hewan. Ya benar. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena tujuannya berbeda. Kalau akikah sebagai tanda terima kasih, syukur awak dapat anak. Ya, kata Nabi, akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau sebelum 40, sebelum berhenti darah nifas ibunya. Tapi kalau anaknya sudah bersungut dan berjanggut, tidak ada lagi akikah.
Itu kadang lah pandai berlari akikah ya. Akikah itu. Kalau anaknya laki-laki disembelih 2 ekor kambing. Dan kalau perempuan 1 ekor. Kambingnya dimasak, ya, diundang orang, dicukur rambutnya, disebutkan namanya, ya, sebagai tanda syukur dapat anak. Ya, Bapak Ibu, ada orang sudah 10 tahun nikah tidak dapat anak. Nah baru kira kemarin ada pedo. Lalu dia ikut program bayi tabung. Dia pergi ke Jakarta ke rumah sakit, ada bayi tabung namanya. Dia ambil spermanya dari suaminya, ovumnya dari istrinya, dimasukkan di dalam tabung. Kalau sudah terjadi pembuahan, baru dimasukkan ke rahimnya. Nah, bayi tabung ini ada yang berhasil, ada yang tidak. Ternyata berhasil Bapak Ibu. Dapat anak, melapornya kamu, Ustaz, alhamdulillah, ambo dapat anak. Sudah 10 tahun tidak dapat anak, ini dapat anak, tapi melalui program bayi tabung. Berapa biayanya? 120 juta. Untuk dapat seorang anak, 120 juta. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa melahirkan normal, maka diikuti dengan akikah. Kalau berkorban, ini tujuannya bukan mensyukuri kelahiran bayi, tapi mensyukuri nikmat Allah yang ada. Inna a'tayna al-kautsar. Sudah saya kasih kamu banyak harta. Dulu kamu waktu lahir tidak bawa apa-apa. Ini awak punya istri, punya suami, punya rumah, punya anak, punya cucu, punya ruko, punya deposito, punya pajero. Ya, masa berkorban 2.900.000 saja tak mau? Nabi marah kalau orang punya pitih tapi tidak berkorban. Apa katanya? Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan tapi tak mau berkorban, tak usah datang ke masjid. Awak lain berpitih, tapi berkorban saya tak mau. Tak usahlah masjid. Itu kantornya Nabi Berang. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kita disuruh jadi orang kaya atau menabung. Harta itu dicari untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan harta dicari untuk berfoya-foya, tapi tidak mendekatkan diri pada Allah. Jadi begitu Bapak Ibu. Terakhir, ada ustaz yang berfatwa, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, awak jadi peserta kurban, tidak boleh memotong kuku dan rambut, ya. Tapi katanya kuku dan rambut hewan. Ada beberapa ustaz yang tidak boleh memotong kuku, rambut dan kuku hewan dan bulu hewan, ya. Kamu dibuat oleh beberapa ustaz. Saya bilang bukan larangan memotong kuku dan rambut hewan, bukan. Memotong kuku dan rambut peserta kurban. Ya, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih, ya. Nah, jadi bukan larangan memotong kuku kambing, kuku jawi, enggak. Pak, untuk Allah dipotong kuku jawi itu ya. Tidak mungkin loh Nabi melarang. Walaupun tidak ada dilarang, tidak ada orang potong kuku jawi. Ya, jadi yang dilarang itu kita peserta kurban tidak potong kuku, tidak potong rambut. Tapi larangan ini tidak seperti larangan ketika kita pergi haji, ada dendanya, ada sanksinya. Ya, ini hanya sunat. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah kuku awak panjang, rambut panjang. Kalau menunggu tanggal 10, itu tambah panjang. Tidak apa-apa dipotong, ya. Jadi jangan salah-salah, bukan melarang potong apa? Potong kuku jauh, potong kambing. Siapa potong kuku jauh, potong kambing? Kalau menunggu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah dekat kita pada Allah. Harta nikmal malu sholih fi yadi rajul sholih. Harta yang baik kalau ada di tangan orang-orang sholeh. Ya, demikian saja.
ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq